Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Dwi Anzaini, angkatan 2020, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas latihan dasar kepemimpinan. Saya akan mengulas kembali materi-materi di latihan kepemimpinan 1. Ada 6 materi. Yang pertama ada kepemimpinan dan manajemen organisasi, keismafarsian, 10 Stars of Pharmacy, metode persidangan, SEP dan IPSF, dan pengembangan potensi mahasiswa. Yang pertama akan kita bahas yaitu 1. Kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Nah, teori kepemimpinan ada 3, yaitu teori karakter, perilaku, dan juga teori kepemimpinan situasional. Karakteristik kepemimpinan yaitu ada penyikapan diri, wawasan, tanggung jawab pribadi, agen perubahan, pengembang, pemegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaan, dan juga harmoni. Jenis-jenis kepemimpinan ada koersif, otoritatif, afiliatif, demokratif, PK setting, dan coaching. Nah, fungsi kepemimpinan ada fungsi perencanaan, pengawasan, memandang ke depan, mengambil keputusan, pengembangan loyalitas, dan juga memberi motivasi. Manajemen organisasi yaitu suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi daripada manajemen organisasi adalah planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Tujuannya untuk membentuk koordinasi yang baik, kinerja yang efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah keismafarsian. Ismafarsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi. Terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intrauniversitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Struktur organisasi Ismafarsi yaitu Sekretaris Jenderal yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas, staf ahli, koordinator wilayah, dan juga anggota. Di Ismafarsi ada event-event. Yang pertama event nasional. Di event nasional ada Rakernas, Rapat Tengah Tahun, Pramunas, dan juga Munas. Event wilayah ada Rakerwil, Rakorwil, dan juga Muswil. Manfaat ikut kegiatannya yaitu relasi dan pengalaman, senang-senang, kenal dengan stakeholder, dan juga ilmu. Materi ketiga yang saya akan bahas adalah 10 Stars of Pharmacist. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Dalam 10 Stars of Pharmacist, yang pertama ada caregiver, di mana seorang farmasis atau apoteker harus peduli, decision maker, menentukan keputusan, communicator, kemampuan komunikasi yang baik, manager harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen, leader harus mampu menjadi seorang pemimpin. Lifelong learner, selalu memiliki rasa semangat belajar. Teacher dituntut dapat menjadi pendidik bagi pasien. Researcher dapat menjadi peneliti. Entrepreneur diharapkan terjun menjadi wirausahawan. Yang ke-10 ada agent of positive change. Seorang farmasis atau apoteker mampu bertindak ke arah positif. Materi yang keempat ada metode persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah. Jenis persidangan ada 3. Yang pertama ada sidang pleno, diikuti oleh seluruh peserta, dipimpin oleh SC, membahas dan menetapkan agenda, tatib, dan memilih pemimpin presidium sidang tetap. Yang kedua ada sidang paripurna, diikuti oleh seluruh peserta, dipimpin presidium tetap, bertujuan untuk mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang ketiga ada sidang komisi,
Diikuti seluruh peserta, anggota komisi adalah anggota penuh dan peninjau. Sidang ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Tugas pimpinan sidang antara lain PIMSID 1 untuk memimpin sidang, PIMSID 2 untuk membantu jalannya sidang, PIMSID 3 untuk membuat notula rapat. Aturan ketuk palu, 1 kali ketukan untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan, mencabut kembali ketukan terdahulu yang dianggap keliru. 2 kali ketukan untuk menghentikan sidang sementara. 3 kali ketukan untuk membuka atau menutup sidang. Jika lebih, untuk menenangkan peserta yang gaduh di dalam forum. Materi yang kelima ada IPSF dan SEP. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan juga inisiatif profesional. IPSF dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. Organisasi sekutunya ada WHO, IFPMA, UN, UNESCO, A4HP, dan FIF. Ismail Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Ismail Farsi memiliki hak suara penuh. SEP atau Student Exchange Program, yaitu program kerja terbesar di IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP ada 2 periode, yaitu winter dan juga summer. Tempatnya di industri, penelitian, rumah sakit, dan juga apotek. Materi yang keenam ada pengembangan potensi mahasiswa. Peran mahasiswa secara teori adalah sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, dan juga moral force. Potensi. Apa itu potensi? Potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Untuk mengetahui potensi diri kita, perlu melakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Di Ismail Farsi ada beberapa perlombaan, yaitu Smart Class is Farmasi, perlombaan ilmiah, lomba poster, passion counseling event, lomba debat farmasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.